Akhirnya aku sampai pada suatu mentok, udah nggak tahu mau bikin nama brand apa, karena begitu kita cari semua nama brand yang cantik-cantik ini already taken, right? Jadi kayak You could have used your name. Banyak orang pakai Linda. karena siapa sih yang mau beli hijab dengan Linda yang baru aja pakai jilbab? Maksudnya bukan sosok inspiratif gitu kan. Jadi akhirnya aku kayak apa ya? And then I remember waktu zaman kuliah sekolah, kalau udah nggak tahu jawabannya, udah deh A B C D. Ngitung kancing kan. Kayaknya waktu itu aku kayak back and forth, ibaratnya gini, masalah kalau di entrepreneurship itu datangnya itu nggak bisa kita planning. Datang hari ini, jam berikutnya masalah lain, setengah jam lagi masalah lain, dan sampai akhirnya suatu hari bener-bener tuh kayak udah ini banget, sampai akhirnya udah physically draining, dan akhirnya aku pingsan aja gitu. Dan yang bikin seru adalah setelah sudah sukses dengan produksi dan marketing, sekarang banyak KW-KW-nya, Mbak. Iya. Gimana itu? Aku cuma gini, Mbak Linda pasti sudah main ini ke Majestic, sudah main kayak ini semuanya. Bahkan aku ditawarkan loh oleh yang ngejual, misalnya kan lewat, Mbak, hijab button Mbak, cuman 300.000, siap. Seandainya dia tahu, Mbak ini yang punya aslinya. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Pernah dengar brand Button Scarf? Wanita berikut ini adalah sosok yang berani bermimpi dan membangun usahanya dari nol. Sampai detik ini, beliau masih berjuang dan bertumbuh. Apa rahasia di balik kesuksesannya? Meet my next guest, Linda Anggrea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya udah mau datang. Kangen banget. Terima kasih Mbakku. You know, I've been wanting to see you for such a long time. Really? Really. Karena semenjak, kan kita sempat ketemu satu kali di sebuah acara. Yeah. Dan aku shocknya adalah Mbak Linda sendiri yang melayani orang-orang. Bener nggak sih? Iya. And then after that we met in another acara, tapi cuman terus nggak bisa ngobrol. Terakhir ketemu bulan puasa kemarin, aku minta foto. Biasa selalu kalau ada Kak Dewi, foto dong. Biasalah. Tapi nggak ngobrol. Iya. Nah ini saatnya aku pengen korek-korek, aku pengen belajar. Sama dong, aku juga saling belajar kalau bisa. No. Button Scarf, like Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini satu brand yang mendobrak dunia fashion hijab. Stigma dunia juga ya. Iya. Tiba-tiba jedar gitu. It's so big. Terus udah gitu pertumbuhannya luar biasa banget. Masya Allah. Aku pengen tanya tapi dari awal. Mbak, dulu tuh sebenarnya punya background di dunia fashion kah? Kok tiba-tiba bisa hadir dan bisa sebesar ini? Awalnya tuh seperti apa? Itu pertanyaan banyak orang sebenarnya. Iya, penasaran. Lin, kamu tuh sekolah desainer ya? Atau apa, atau segala macam. Aku tuh nggak ada background fashion sama sekali. Nggak nyangka juga bakal terjun di industri fashion. Tapi emang bener bahwa dari dulu, dari zaman SMP kali ya. Karena mungkin banyak maunya. Suka lihat ini itu, tapi kayak nggak dikasih uang jajan buat beli baju, akhirnya bikin. Jadi dari dulu tuh suka kayak ke tukang jahit, suka ngobrol sama tukang jahit. Cari bahan. Iya, kayak di waktu luang aku tuh emang suka mengeksplor lah. I see. Nah, tapi sekolahnya tuh nggak sekolah desain atau nggak sekolah fashion. Karena kan emang di mata orang tua sekolah yang paling perfect adalah lo harus jadi ekonom. Terus kayak yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi sekolahnya sebenarnya sekolah finance, terus kerjanya juga di awal-awal nggak ada kerja di fashion, tapi memang takdir yang membawaku ke sini. Masya Allah. Boleh kita korek sedikit lagi tentang dulu kerjanya? You actually work in a bank. Ya,
di pemerintahan sebenarnya. Oh, oke. Yang membuat regulasi-regulasi kepada bank-bank di Indonesia. I see. Yes. Dan keluar karena hijrah atau karena memang udah cukup pengalamannya dan aku mau coba sesuatu yang baru? Lebih kepada kayaknya aku emang born for as entrepreneur sih. Jadi kayak di saat bekerja, beberapa kali bekerja, nggak hanya waktu kerja di bank, tapi kerja di perusahaan-perusahaan juga. Ya. Aku menemukan kayak semacam ada sesuatu hal yang aku ngerasa I want to explore more gitu. Right. Jadi setelah mencoba kerja di beberapa tempat, akhirnya memutuskan untuk I should try at least gitu. Karena kan selalu ngerasa nggak fulfill. Jadi pengen coba aja gitu. Akhirnya setelah punya anak baru keturunan untuk bikin bisnis. Ini menarik. Berarti you did have no background at all. Enggak. Lalu akhirnya memutuskan, this is time. Yes. Saya mau mencoba sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya ada lucunya juga nih Kak Dewi. Karena? Jadi karena sebenarnya aku itu maksudnya tuh nggak merencanakan untuk kayak bikin bisnis fashion atau mau jualan hijab at the beginning. Button Scarf itu kan jualan hijab. Ya. Nah, tapi ada momen di mana aku ngerasa waktu itu jadi manusia kok nggak bersyukur banget ya Linda gitu. Jadi kayak waktu itu aku ngeliat berdoa minta anak dikasih anak, minta kerjaan dikasih kerjaan, tapi kok aku kayak nggak memanfaatkan itu dengan baik ya gitu, malah dikasih kerjaan di tempat yang menurut orang-orang terbaik aku malah resign. Jadi aku tuh ngerasa kok ada something di dalam diri aku tuh yang aku ngerasa aku perlu benerin. Jadi di momen itu waktu aku akhirnya nggak punya pekerjaan karena pindah sana sini kayak ngerasa nggak fulfill, akhirnya aku ngajak suamiku untuk berangkat umroh. Aku ajak suamiku untuk berangkat umroh, suamiku bilang gini, kamu yakin mau umroh? Kita kan kondisi keuangannya lagi not in a very good condition. Akhirnya at that moment aku tuh nekat aja, jual aja mobil kita, and then yuk kita berangkat umroh. Karena aku ngerasa kayak aku tuh perlu kayak semacam curhat sama yang kuasa. Linda maunya apa sih gitu. Jadi akhirnya suamiku oke, yuk kita pergi, karena aku ngerasa aku butuh banget nih, butuh banget cerita sama Allah di sana. Dan akhirnya di sana aku berdoa banget, berdoa, ya Allah tolong tunjukkan aku suatu pekerjaan yang akan aku senangi sehingga aku tidak semacam bolos-bolosan, kayak malas-malesan. Dan itu tuh pengen banget bisa bermanfaat gak cuma buat aku, tapi buat orang-orang sekitar. Kalau perlu buat wanita seluruh Indonesia dan dunia. Waktu itu spesifik ngomong wanita di doanya. Masya Allah. Dan gak minta bisnis hijab juga. Because at that time aku gak pakai hijab waktu berangkat umroh itu. Terus nggak, di doa itu tuh sampai kayak nangis bercucuran karena aku tuh ngerasa kayak manusia nggak bersyukur banget Kak Dewi. Teman-teman aku tuh bilang, Lin, lo tuh udah dapet dikasih segalanya, kenapa lo masih kayak nggak puas juga? Jadi aku ngerasa kayak bener juga ya, Linda kok kayak gitu banget. Akhirnya berdoa di sana minta ampun, dan pulang-pulang nggak nyangka banget, less than a month dari pulang dari umroh itu, aku langsung realisasikan Button Scarf ini. Dan nggak pakai mikir, kayak nunggu. Biasa kan kita kalau misalnya kayak mau bikin bisnis, oke, bisnis plan-nya dulu. 4-5 bulan kemudian realisasi segala macam. Aku nggak tahu kenapa malam itu juga terilhami, pulang dari umroh kayak sekitar semingguan. Alhamdulillah akhirnya ditunjukkan untuk berhijab segala macam. Terus aku ngobrol-ngobrol sama suamiku, boleh nggak aku mau coba jalanin bisnis modest fashion dengan jualan hijab. Aku penasaran dengan seminggu kemudian akhirnya berhijab. But what was the sign? Pertandanya untuk enggak, aku harus berhijab. Pulang dari umroh aku langsung berhijab sebenarnya Kak Dewi. Jadi udah tetap pakai, waktu jadi pulang lepas, kan? Udah nggak lepas lagi. Karena aku merasa setelah pulang dari sana tuh ngerasa tuh hati aku tuh lega, udah minta ampun selama ini kok kurang bersyukur segala macam, dan
I think itu juga doa mamaku sih, karena kayak beberapa bulan yang lalu dia ngeliat aku pergi ke supermarket pakai short pants, dia bilang, sampai kapan kamu akan seperti itu? Terus aku bilang, mungkin umur 50 nanti pakai hijab. Ya Allah. Mungkin dia kayak langsung berdoa, ya Allah anakku tolong tobatkan. Nah alhamdulillah banget, aku tuh orangnya gitu Kak. Kalau misalnya dipaksa, aku akan ibaratnya berontak. Tapi kalau itu udah datang dari diri aku sendiri, udahlah, nggak usah suruh, aku akan lakukan. Dan alhamdulillah pulang dari umroh itu aku langsung berhijab, dan seminggu kemudian langsung datang ilham, pengen ini, pengen itu, semuanya. Dan nggak pakai lama, langsung suami aku malam itu say yes, tomorrow I go to market, explore segala macam untuk mulai start the business. Masya Allah. Masya Allah, that's amazing. But why button scarf? Kenapa namanya button scarf? Banyak sebenarnya kandidat-kandidat nama. It's like nulis apa, nyoret-nyoret, coret segala macam, bla bla bla. Sama banget, sama. Ya Allah, itu doa ya Allah. Apa ya? Iya, jadi kayak apa ya? Itu tuh semua tuh terjadi begitu cepat. Ya. Aku ngerasa memang ya, kalau Allah tuh udah pengen ngasih jalan ke kita, semuanya tuh nggak ada yang nggak mungkin, termasuk button scarf ini pun kayak aku tuh aduh apa ya segala macam, karena kan harus mendaftarkan hakinya segala macam sebelum kita bikin brand bla bla bla. Akhirnya aku sampai pada suatu mentok, udah nggak tahu mau bikin nama brand apa, karena begitu kita cari semua nama brand yang cantik-cantik ini already taken, right? Jadi kayak aku could have used your name. Banyak orang pakai Linda. Karena siapa sih yang mau beli hijab dengan Linda yang baru aja pakai jilbab? Maksudnya bukan sosok inspiratif gitu kan. Jadi akhirnya aku kayak apa ya? And then I remember waktu zaman kuliah sekolah, kalau udah nggak tahu jawabannya, udah deh A B C D. Ngitung kancing kan. Allah. Itu aku lakukan juga di pemilihan nama brand ini. Gue ngitung kancing. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Lah, oke. Button it is. Karena waktu itu produk pertamanya scarf. Right. That is why namanya tuh button scarf. Lucu banget. Itu sebenarnya. Lucu banget. Sekarang baru tahu. I was always wondering what's the philosophy behind button, right? So now we know. Di balik kebingungan, when you have no option, Cap chip choose the button. Masya Allah. Yes. But, amazing journey, amazing story, and then you started the business kan, mulai nih dengan bisnis. Dan apa sih rahasia untuk membuat ini bisnis starting from zero bisa seperti ini sekarang? Berapa tahun ya? 4 tahun? Sekarang ini usianya 6 tahun. 6? Ya. Okay. Nah, tapi kalau misalnya kayak ditanya rahasia kayak growth-nya kok bisa cepat seperti itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh entrepreneur lain, itu aku lakukan juga itu. Tapi aku ngerasa tuh kayak banyak pertolongan Allah sih di dalam perjalanan ini, karena kayak doa aku tuh pengen bermanfaat untuk banyak orang, para ibu-ibu. Jadi sebenarnya tuh aku nggak punya strategi khusus, karena tuh apa yang aku pelajarin di sekolah sekolah finance sama dengan semua orang. Tapi aku punya suatu prinsip bahwa nggak ada sebenarnya yang tidak bisa kalau kita mau berusaha, diiringin doa, support dari orang-orang terdekat kita itu paling penting, dan banyak yang ngerestuin kita. Dan aku ngerasa di perjalanan bikin button scarf ini banyak orang yang mendoakan Kak Dewi, karena kayak awal-awal kan aku mulai dari rumah, terus this is a home business. You started from garasi. Benerannya like the real Steve Jobs. Button scarf sama Apple 11-12 guys. The real bisnisnya itu benar-benar dimulai dari satu komputer dengan rak isinya 4 lemari. Everything I do by myself. Every single thing. Yes. Pilih bahan, jahit. Pilih bahan. Awalnya sampai gunting ukuran shawl 175 cm kali 75 cm itu aku lakukan sendiri. And then semuanya salah, 1000 pieces gagal. Tapi di saat itu aku kan tinggal di perkampungan. Maksudnya bukan di perkampungan, di lingkungan kampung lah.
sekarang kan di kampung-kampung ada klaster kecil. Nah, aku di dalam klaster itu. And then aku kalau setiap kali keluar dari komplek, aku sering kali ngelihat ibu-ibu di kiri kananku. Misalnya aku berangkat kerja atau mau berangkat cari bahan, mereka tuh lagi pada duduk-duduk ngerumpi, nggak tahu mau ngapain, nggak ada kerjaan gitu aku ngeliatnya. And then aku terfikirkan, mereka ini bisa aku berdayakan nih untuk bantuin aku untuk growing the business. Please tell me, what did you do? Jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku panggil ketua geng ibu-ibu itu. Bu, itu lagi pada ngapain sih? Mau nggak aku kasih kegiatan yang bermanfaat segala macam? Mereka langsung excited banget karena ternyata para ibu-ibu itu ada yang janda ditinggal suami meninggal, anaknya mau sekolah susah segala macam karena ternyata oke lah, let's say di klaster aku tuh semuanya bisa dibilang orang yang punya hidup berkecukupan. Kita keluar 5 meter aja dari klaster, itu semuanya pada ibu-ibu butuh. Nah, disitulah aku ngerasa kayaknya emang udah jalannya nih. Aku kasih mereka kayak menjahit logonya, itu pinnya ya, pinnya segala macam. Aku libatkan ibu-ibu itu untuk melipat, terus bantuin packing segala macam. Jadi dari awalnya satu ibu-ibu ke 20-30 ibu-ibu, semuanya tuh mereka tuh semua setiap hari berdoa kan untuk kemajuan bisnis ini supaya mereka juga impacted. Jadi aku ngerasa tuh it's not because of me, tapi it's because of doanya orang-orang yang ada di baliknya Button Scarf gitu. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang aku berusaha menemukan cara, bagaimana caranya kita being professional as a brand, tetapi juga behind the scene-nya kita tidak meninggalkan mereka. Jadi kayak bisa dibilang tukang jahitnya yang pertama kali bantuin aku untuk who believe in me, ayo Mbak kita tak bantuin gitu. Yang do the laser cut dari scarf ini segala macam. Alhamdulillah mulai dia dari untuk aku ke rumahnya dia tuh Mbak Dewi. Kalau kita mau masuk gangnya itu badan kita tuh harus miring. Katanya dia tuh, Mbak bayangin deh, ini kalau ada orang meninggal di gang ini, kerandanya itu harus dimiringin. Ya Allah. Saking sempitnya. Dan alhamdulillah sekarang hari ini dia bisa menghidupi satu RT jadi tukang jahit semua. Jadi aku ngerasa tuh kayak kepuasan yang tidak bisa dibayarkan dengan materi menurut aku. Membikin impact ke banyak orang di belakangnya Button Scarf. Masya Allah. Jadi sedih. Asli. No, cause I always wonder ya Mbak. Jujur, kalau aku melihat satu brand yang sukses atau ini pasti ada something behind the scenes yang kita nggak tahu nih. Kita lihat kasat mata, oh ya pasti dia pegawainya Masya Allah, atau mesinnya Masya Allah, atau dia pakai kualitas brand dan packaging dan bla bla bla. Tapi there's an X factor. Yang nggak bisa bohong. I feel like ya ini kekuatan sesungguhnya dari Button Scarf. Masya Allah Mbak. Yang emang selama ini nggak aku ceritakan, maksudnya aku bukan tipe orang yang suka kalau misalnya nggak ditanya ya aku nggak menceritakan sebenarnya apa sih di balik itu, tapi kayak sebenarnya dan aku ngerasa Kak Dewi ya ternyata selama ini tuh yang aku cari tuh ini gitu. Creating impact untuk orang-orang yang tidak terlihat sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat let's say kayak customernya Button Scarf yang seluruh Indonesia yang they are very proud kalau pakai Button Scarf. Secara ini aku bangga, bahagia, tapi deep down inside yang membuat aku lebih tenang lagi berarti semua orang-orang yang ada di belakangnya Button Scarf, all the families behind Button Scarf, insya Allah will be safe. Masya Allah. Ya. Semoga Allah tambahkan lagi ya. Amin. Kekompakan dan keberkahan. Amin. Masya Allah. Dan punya rasa ini juga sih Kak Dewi, kayak ngerasa tuh banyak banget harapan dari pemerintah kita juga biar Indonesia itu benar-benar bisa jadi kiblat modest fashion dan segala macam. Aku ngerasa kalau nggak kita yang bergerak dan menuju ke arah sana dan
modest brand ini saling bersatu, supporting each other. Kalau misalnya semuanya mau, pasti bisa. Aku yakin. Karena memang kekuatan kita Indonesia kan sebesar itu. Banget. 270 million people. Banget. And don't forget the power of mak-mak. Mak-mak, the best. Itu kalau mama udah satu semuanya, pakai button scarf semuanya kan langsung. Yes. Mbak Linda mau nanya lagi. Masya Allah, Masya Allah. So, dengan semua kekuatan ini akhirnya memulai memasarkan button scarf. Dan alhamdulillah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Are you going international at the same time sekarang? Insya Allah. Going there, insya Allah. Jadi baru balik dari Dubai ya guys, dan itu button scarf aja di gedung apa tuh namanya? Namanya Ferris wheel itu the biggest Ferris wheel in the world. Ferris wheel, iya, bukan di gedungnya, di Ferris wheel. I'm like button scarf, Masya Allah. Kan biar ada juga Indonesian brand yang berhasil going global, mudah-mudahan ya. Bismillah. Dan aku harapannya sebenarnya gini, not only button scarf, semua modest brand di Indonesia itu punya potensi yang besar Kak Dewi. Ya. Karena apa? Indonesia itu punya production capacity yang sangat besar. Betul. Kita selama ini always exporting fashion goods, garment untuk international brand. Betul. Kapan kita itu ekspor atas nama dan untuk bangsa Indonesia dan brand Indonesia? Kalau kita nggak memulai. Jadi sebenarnya button scarf memulai setidaknya langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan one day kita ke negara manapun kita bisa ketemu, oh ada brand Indonesia lah loh di sini gitu. Karena kan kalau kita lihat brand-brand besar yang bertengger di seluruh shopping mall kita, mereka juga berasal dari local brand di negaranya and then expanding all over the world. Dan aku rasa kita juga bisa kok. Dan sangat bisa. Dan Mbak Linda juga salah satu brand pertama yang masuk ke mall loh. Iya. Yang mendobrak itu. Benar. Aku cuma, button scarf masuk ke mall. Iya. Otak aku pusing Mbak kalau mikirnya gimana. Itu coba ceritain. Itu sebenarnya itu another kayak perjuangan kalau yang diceritakan tuh menangis berdarah-darah karena bayangin ya dulu tuh Mbak, kita tuh dipandang sebelah mata banget, ya kan? Banget. Iya, kayak oh iya kalaupun ada ya kamu di sana deh di pojok deket toilet gitu kan atau apa, tapi alhamdulillah banget. Aku ngerasa ini tuh supportnya customer kita yang sayang sama kita. Jadi kita itu jadi membuktikan di saat kita buka toko, let's say satu toko kecil di salah satu shopping mall di Jakarta, supportnya dari BS Lady itu luar biasa sehingga mereka itu menunjukkan ke not only mata customer lainnya, tapi eye opening banget buat para pengelola shopping mall yang ada di Indonesia ini. Wow, ternyata kekuatan dari modest fashion community itu sangat besar. Yes. Sehingga itu mengubah stigma yang selama ini kalian itu nanti aja, jadinya kita jadi punya power untuk kita juga pantas untuk berada di antara internasional brand itu. Dan alhamdulillah banget, aku selalu bilang yuk ajak dong teman-teman brand lain untuk juga ada di shopping mall ini supaya jadinya itu menjadi solusi bagi para wanita-wanita yang berpakaian modest, kalau ke mall tuh selalu nemuin produk yang mereka inginkan gitu. Akhirnya alhamdulillah kita lihat sekarang di shopping mall Indonesia bahkan bisa satu lantai semua isinya local brand. Membanggakan ya. Banget. Iya. Itu tuh awal mulanya ngetok satu persatu Kak Dewi semua pintu-pintu mereka. Ada yang lucu-lucu lah kisahnya. Ada yang baru ditelepon aja, nggak bisa, kita udah fully ini, udah ngantri semuanya sampai 5 tahun. Ada yang begitu. Terus kayak ada yang setidaknya mau mendengarkan presentasi kita dulu, betapa kita eager. Dan lagi-lagi aku percaya kalau kita nggak menyerah, yang tadinya orang-orang bilang nggak mungkin lah, ya karena kan belum dicoba dulu. Ternyata kalau kita sudah nyoba, ya emang nyobanya setelah puluhan kali sih, baru akhirnya ada yang percaya and believe. Tapi setelah satu pintu terbuka, pintu-pintu lain dengan mudahnya juga membuka pintu untuk kita. Masya Allah. Masya Allah. Mbak, ini juga sangat menarik ya setelah mall. I mean, even this was before the mall. Kan kamu salah satu pioneer untuk laser cut. Iya.
berarti kan sebenarnya there is a need to be different Yes. di dalam sebuah market. Betul. Boleh nggak share strategi kenapa kok bisa berani ambil keputusan jadi laser cut, terus abis itu Mbak ngeluarin tas, abis itu ngeluarin sepatu, abis itu ngeluarin kayak aku kayak udah Segala-galanya. ngos-ngosan gitu maksudnya. Hah, ini Button bikin juga. Hah, ini juga ada handuk, ada Iya. spray, terus tiba-tiba ada homestay. Oh iya. Sekarang mau bikin jangan, yang satu itu jangan disebutin dulu ya, jangan ya, itu rahasia kita berdua aja. Aduh, jadi sebenarnya aku ngelihat I did little research waktu sebelum waktu akhirnya memutuskan oke, mau scarf. Terus aku ngelihat, oh ternyata di market tuh seperti ini. Sebelum kita nyemplung ke kolam, kita harus tahu dulu dong keadaan kolamnya gimana sih. Yes. Apa sih yang udah ada di kolam? Misalnya kayak udah ada ikan mujair, udah ada ikan lele. Kita jangan jadi mujair lainnya. Karena kan nanti selain ikan-ikan yang sudah ada merasa terusik, karena kita sangat sama dengan ikan yang sudah ada, untuk bisa terlihat sesuatu yang baru itu memang harus berbeda. Jadi at that time aku berpikir keras, how to make hijab menjadi elevated. Salah satunya dengan dikemas dengan lebih indah, packaging. Karena at that time filosofisnya aku mikir gini, hijab ini adalah bagian kasta tertinggi dari fashion menurut aku at that time. Karena untuk menutupi kepala kita. Mahkota kita yang selama ini kalau orang yang belum berhijab rambut itu sekarang jadi hijab. Jadi at that time aku rasa sesuatu yang kastanya tinggi harus diperlakukan dengan sangat spesial. Di saat aku lihat di pasaran, pakai plastik, bahkan nggak di packaging, yang penting produk gitu kan. Jadi aku di situ mikir harus ada suatu perasaan yang sangat spesial di saat kita membuka produk ini karena ini adalah produk yang spesial. Itu satu, membedakan dari segi packaging. Dan yang kedua, supaya aku mikir gimana caranya supaya orang, kan kalau udah packagingnya dibuka dan dipakai, orang udah nggak tahu lagi kan, karena packaging ditaruh atau dibuang bahkan. Supaya orang jalan-jalan, itu button scarf. Harus ada ciri khasnya yang melekat. Nah, jadi laser cut-nya pun titik 3 itu karena kan we are button scarf yang button. Jadi ada bolong-bolongnya kalau kancing, that is why laser cut-nya juga ada bolong-bolongnya seperti itu ada filosofinya juga. Dan waktu itu sebenarnya aku terinspirasi dari pakaian dalam wanita, Kak Dewi. Jadi teknologi laser cut itu seamless without stitching itu dipakai di pakaian dalam wanita. Betul. Terus aku ngerasa bagus ya teknik ini karena membuat kita ngerasa make produk itu seamless, nggak nyangkut kemana-mana dan enak dilihat. Akhirnya aku explore, coba bisa nggak sih kalau diterapin di bahan hijab ini. Itu trialnya, Masya Allah. Ternyata kalau yang buat pakaian dalam kan besar-besar. Motifnya. Betul. Karena kan ibaratnya tidak untuk terlihat di luar. Terus aku berpikir, pokoknya setelah trial and error sampai akhirnya menemukan teknik itu dan memperkenalkannya ke masyarakat, itu alhamdulillah pada senang. Jadi memang purposely I want to be different at the beginning. Karena aku tahu aku menjual produk ini karena produknya, aku pengen produknya yang berbicara. Karena kalau let's say aku yang berbicara, siapa yang percaya? Tapi kalau produknya sendiri stand out, produknya sendiri akan jualan sebelum even kita punya marketing budget untuk do marketing and everything. Gitu. Betul. Dan yang bikin seru adalah setelah sudah sukses dengan produksi dan marketing, sekarang banyak KW-KW-nya, Mbak. Iya. Gimana itu? Aku cuma gini, Mbak Linda pasti sudah main ini ke Majestic, sudah main kayak ini semuanya. Bahkan aku ditawarkan loh oleh yang ngejual misalnya kan lewat, Mbak, hijab button Mbak, cuma 300.000, siap. Seandainya dia tahu Mbak ini yang punya aslinya. Oh iya, bagus ya gitu. Tapi sebenarnya fenomena ini tuh nggak hanya terjadi di kita. Betul. Di semua brand sebenarnya di saat sudah mulai disukai banyak orang, pasti akan ada usaha dan upaya untuk menyajikan produk tersebut in a very dengan cara yang lebih murah,
dengan cara mengcopy segala macam, tapi aku nggak heran. Itu artinya selama masih ada produk-produk KW-nya, berarti kita masih dicintai banyak orang, karena sampai ada mau yang membikin palsunya gitu. Karena kayak walaupun tim legal kita juga selalu berusaha untuk do legal action terhadap yang melanggar, iya. Tapi sebenarnya deep down inside aku nggak terlalu masalah banget sih sama hal yang kayak gitu-gitu, karena di balik itu ada juga orang-orang yang makan dari situ gitu loh. Dan ya sudahlah, selama kita juga alhamdulillah semuanya baju, but BS Lady banyak yang support, nothing to worry about. Masya Allah. Dan rezeki tidak tertukar. Betul. Ya, Mbak. Tapi gimana sih Mbak cara untuk menjaga, cause now you're in a big scale ya. Yeah. Like literally big scale. Aku aja Mbak, aku mau produksi, udah diambil button semuanya. Gimana ceritanya? Sekarang kan udah kenalan aku, Balinda, tolong dibagi kain. Aku cuma gitu, mau printing, mau apa? Sorry, semuanya lagi dipakai. Masya Allah. So how do you keep control of? Karena untuk menjaga istiqomah sesuatu yang besar itu tidak mudah. Beda sama starting. Betul. Starting tuh seru kan? Seru banget. Tapi untuk maintenance, untuk istiqomah apa? What's your formula? Jadi sebenarnya teori itu aku percaya banget. Mempertahankan jauh lebih sulit daripada memulai, bahkan untuk tumbuh. Di saat kita tumbuh sudah seperti ini, itu challenge-nya tuh lebih besar lagi. Karena kalau dulu kan kayak gimana sih supaya produk kita bisa diserap pasar. Kalau sekarang tuh very complex. Dulu memanage kayak 3 orang, 5 orang tim, I can do it by myself. Kayak sekarang managing hundreds of people behind me. Sekarang udah office 150, not including warehouse, not including yang ada di toko, not including production people. Kalau kita total, kalau kita gathering bersama mungkin almost 600 orang ya. Untuk Masya Allah. modest fashion industry. Nggak gampang sebenarnya, sangat-sangat sulit. Karena di saat kita sudah scale up, banyak hal yang harus kita pikirkan. Kayak selama ini yang semuanya bisa pakai cara-cara cara-cara kita yang lama, kalau kita udah scale-nya itu udah big scale, udah beda. Semuanya harus, prosedurnya harus jadi lebih sulit. Sesuatu hal yang tadinya let's say simple menjadi tidak simple anymore di saat scale kita sudah besar. Tapi alhamdulillah dengan tim yang mereka juga very passionate dengan apa yang mereka kerjakan, dan yang paling penting mereka percaya dengan brand ini, dengan industri ini. Semua orang-orang yang di balik Button Scarf dan Button Scarf Group, aku melihat mereka itu bekerja bukan karena untuk, ibaratnya tuh bukan karena uang, tapi they believe in this industry. Saya ngelihatnya kayak gitu. Mereka percaya kita bisa memajukan industri modest Indonesia dan dunia. Mereka percaya one day we will be there, karena perjuangan kita belum selesai. Indonesia not only one Muslim market, masih ada lagi di negara-negara lain. Jadi mereka selalu punya semangat itu, dan selalu aku merasa sekarang banyak yang jauh lebih pintar daripada aku. Mereka lebih jago-jago untuk udah nanganin yang scale yang seperti sekarang. Jadi aku lebih banyak belajar lagi dari tim-tim yang ternyata orang-orang profesional itu kayak gini ya, keren-keren ya. Jadi aku justru sekarang tahapnya lagi belajar untuk di scale ini. Jadi sekarang aku menarik diri untuk hal-hal yang aku tidak jago. Jadi sekarang aku pegangnya hanya product development and finance. Kebetulan karena masih ada sedikit background finance dan product development, karena memang itu adalah jiwaku. DNA-nya ada di situ ya? Iya. Dan kayaknya untuk product development memang nggak ada planning juga untuk kayak delegate to someone dan ngelepasin literally gitu. Memang I still wanna be here sampai benar-benar aku ngerasa udah bisa automate. Kalau yang lain-lain kayak part lain-lainnya tuh udah diisi sama orang-orang profesional semua yang even ilmunya nggak ada seberapanya, Kak Dewi. Masya Allah. Jadi I believe kalau kita di skala besar itu tuh harus bekerja kayak Avengers.
Asik. Asik. Istilahnya boleh nggak dipakai istilah? Boleh. Jadi kayak gini Kak, aku ngerasa kayak let's say aku Spider-Man, aku punya Iron Man dong. Iron Man, aku Bosnya, kakaknya di situ. kekuatanku apa? A gitu kan. Nanti misalnya yang ini kekuatannya B. Jadi kita harus bergabung, tapi harus punya power kelebihan yang berbeda-beda. Dan kita nggak boleh, ibaratnya tuh nggak boleh mengakuisisi power yang sama untuk setiap part gitu. Jadi in company, dalam sebuah brand, kita harus ambil part kita. Jadi kayak aku jagonya di A, di B, di C, dan kalau itu semua digabungin dan kita semua bersinergi, itu akan menjadi satu power yang besar yang aku yakin, oh ternyata perusahaan-perusahaan besar dunia itu cara kerjanya kayak gitu. Menggabungkan puzzle-puzzle part-part tertentu untuk menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa supply to all over the world. Yes. Ya. Yeah. We are going there insyaAllah. Bismillah. Finding the right man for the right job. Yes. Semoga. And it's not easy. Nope. Tapi kalau sudah ketemu, dan sebenarnya nyari orang tuh susah gampang. Karena orang yang hebat banyak. Betul. Yang bisa secara teknis banyak, tetapi yang punya kemauan untuk berada di balik modest fashion brand yang sekarang lagi baru mulai menanjak, tidak semua orang mau percaya sama bahwa kita bisa kan, karena orang-orang hebat maunya kerja di kantor yang sudah hebat. Yang sudah multinational company, yang benefitnya luar biasa segala macam. Nah, tapi di kita alhamdulillah kita juga berusaha untuk menyetarakan benefit-benefit sesuai dengan apa yang bisa kita berikan lah secara maksimal, karena sebenarnya brand ini bisa sampai di sini karena orang-orang di belakangnya, bukan karena saya. Saya cuma sekarang bantu bikin produk. Asik. Yang punya saya cuma bantu. Baik. Wanita berjuang itu insya Allah pahalanya besar ya Kak Deh. Amin. Selama suami ridho insya Allah. Ya. Kuncinya itu kan? Betul, aku juga ngerasa karena diberikan kelancaran, karena suami aku tuh ikhlas gitu. Kalau misalnya kayak kita lagi kerja dikit-dikit, kok kamu ini, kok kamu itu, udah itu pasti buyar. Karena kita itu bisa konsentrasi untuk melakukan apa yang kita lakukan kalau lingkungan tuh mendukung. Jadi aku tuh dari kayak anakku masih kecil-kecil, itu tuh aku udah kasih pemahaman. Kenapa mommy harus bekerja, kenapa mommy misalnya nganterin sekolah itu out of seminggu cuma 3 kali, 2 kalinya nggak bisa. Itu mereka jadi harus dijelaskan. Dan alhamdulillah selama kita komunikasi dengan baik, semuanya bisa. Dan aku bersyukur banget Kak Dewi, sekarang itu masih punya orang tua, ibuku stay with me untuk bantuin take care of the kids. Jadi itu bisa fokus untuk kerja di saat waktunya bekerja, karena kalau enggak ya jujur mungkin dengan 3 anak agak berat. Tapi aku suka tadi Mbak Linda sempat bilang bahwa akhirnya aku pindahin kantor balik lagi ke rumah. Iya. Karena that means you're still watching your quality time dengan anak-anak kan? Iya. Walaupun mungkin pasti intinya seorang entrepreneur sebesar-besarnya kita berusaha pasti ada kurangnya. Tapi kayak sekarang Button Scarf sudah segede ini, biasanya tuh kayak impiannya, oh kita pengen berkantor di gedung atau apa segala macam. Kalau aku pengen mengembalikan kantor ke rumah. Karena berawal dari rumah, kerja di rumah yang bisa ngelihat anytime, mau ngelihat anak-anak mereka lagi ngapain, itu jadi semuanya jadi lebih mudah. Yes. Dan setidaknya tuh kayak mungkin peace of mind kali ya, kalau kayak ngerasa dekat dengan mereka, walaupun nggak secara ngajarin matematikanya langsung segala macam, tapi kayak untuk merasa oh they're just like 3 meters away from me, itu udah cukup buat aku. You're still a mom ya? Yes. Entrepreneur tapi at heart Linda adalah seorang ibu. Yes, everyone sampai call me mommy. Masya Allah. Iya. Mbak Linda boleh nggak kasih tips buat anak-anak atau yang pengen mulai bikin usaha? What would be your nasihat untuk mereka
mungkin ada beberapa, ya pastinya yang pertama berdoa kan, karena tadi di awal berdoa minta sama Allah, and then what? Iya, tadi berdoa, cari sebenarnya apa yang kita mau. Karena ternyata di perjalanan aku sendiri tidak mudah kita mengetahui apa sih sebenarnya ultimate goal kita. Betul. Apa yang bikin kita fulfill. Terkadang tuh bahkan aku setelah menikah dan punya anak baru aku bisa tahu aku tuh mau apa dalam hidup ini kan. Jadi kayak kita don't stop looking, dan aku merasa pencarian itu akan jauh lebih mudah kalau kita dengan cara berdoa. Karena langsung ditunjukkan sama yang punya segala-galanya. Terus kalau misalnya kayak udah berdoa, sudah ditunjukkan jalan, terus memulai sesuatu, apapun itu harus dapat support dari orang-orang terdekat kita, karena dengan ada support dari orang-orang terdekat kita tuh jadi punya energi double and triple to do it. Karena kalau misalnya kayak sudah tidak disupport, udah lemas duluan pasti. Bener. Nah, support itu penting banget. Pengertian orang-orang terdekat kita itu paling penting. Lebih penting daripada produknya itu sendiri, karena itu adalah kekuatan yang kita butuhkan. Terus lagi kalau misalnya kita mau mulai bisnis, baik service ataupun itu mau bikin produk, itu do your research. Karena tanpa research kita itu kayak nyemplung ke dalam kolam yang ternyata pas kita udah nyemplung di kolam itu semua udah ada. Jadi kayak kita hanya menjadi bumbu doang. Kita kan nggak mau Kita menjadi remah-remah apa yang nggak dipandang ya. Yes, research itu penting banget. Walaupun research kecil-kecilan, research rumahan. Kayak aku kan waktu sebelum melakukan ini, apa yang sudah ada, bagaimana cara mengimprove apa yang sudah ada. Karena idea itu tidak harus yang benar-benar idea something new yang belum ada terinvent di dunia ini. Bukan, aku nggak membuat robot yang bisa menggantikan segala pekerjaan kita kok gitu. Jadi kita bisa dengan cara mengimprove apa yang sudah ada baik service ataupun produk, improving existing product, improving existing service supaya kita bisa menjadi ada value added-nya sehingga bisnis kita bisa dilihat orang menjadi daya tarik tersendiri. Dan selebih dari itu sih aku ngerasa persistence penting banget, karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau saya tidak persisten enough di saat awal-awal Persisten tuh bahasa Indonesia apa sih? Kekeh ya? Kekeh, kayak keras kepala ya, bisa dibilang keras kepala. Karena kalau misalnya kayak ya udah gitu kan, ada kan kayak ya udahlah seadanya atau ya udahlah gitu. Jadi kita itu kayak gampang nyerah jadinya. Karena aku di awal-awal 1000 pieces itu nggak bisa dijual, harusnya ya udahlah kayaknya ini emang bukan jalannya. Tapi karena aku kepengen banget, jadi coba lagi, coba terus. Jadi aku tuh ngerasa ada relate-nya dengan orang-orang di masa lalu, kayak penemu ini setelah dia 1000 kali mencoba, akhirnya menemukan, ya itu rumus itu tuh berlaku juga sampai sekarang dan selamanya. Tidak ada yang mudah sekali ngelakuin langsung bisa. Jadi butuh proses dan belajar. Proses dan belajar. Iya. Maaf. Proses dan belajar. Yeah. I'm gonna end with a quote from Steve Jobs, which reminds me of you. Stay foolish, stay hungry. Yes. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mbak Linda untuk hari ini. Masya Allah, kita belajar Makasih, banyak Kak banget. Dewi. Semoga dilancarkan button scarf-nya. Amin. Boleh abis ini aku mau nanya soal tas, terus mau nanya sesuatu, terus mau nanya banyak hal. Segala-galanya. Dan bosan-bosan ya Mbak untuk kesini. Terima kasih. Terima kasih for having me. Mudah-mudahan industri modest fashion di Indonesia semakin bertumbuh. Amin. Dan mudah-mudahan Indonesia benar-benar bisa mewujudkan menjadi kiblat modest fashion dunia. Amin. Impian. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.